Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Dimas Amjad Prof, NPM 2285201030. Di sini kami akan bertanya-tanya tentang pengalaman guru PJOK yang ada di Lampung Utara, dan saya di sini bersama dua rekan saya. Saya Miftah Hamridias, NPM 2285 201048. Saya Imam Darmawan, NPM 2285 201032. Baik, sebelum kita untuk ke acara selanjutnya dan untuk beberapa pertanyaan ke depannya, di sini boleh Bapak perkenalkan diri dan menjelaskan latar belakang Bapak? Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dari teman-teman mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Perkenalkan, nama saya Dwi Supriyanto. Saya dulu adalah seorang guru olahraga, basicnya adalah guru olahraga. S1 saya pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, yaitu ada di STKIP Dharma Wacana Metro. Kemudian S2 saya pendidikan olahraga di Universitas Negeri Semarang, dan S3 saya itu juga pendidikan olahraga di Universitas Negeri Semarang. Itu latar belakang seperti itu. Mungkin untuk latar belakang Bapak S3 ya Pak ya? Ya. S3 dari UNES Pak ya? Iya. Untuk selanjutnya, apakah Bapak bisa menceritakan sedikit tentang latar belakang Bapak, kenapa bisa mengambil menjadi guru olahraga pada saat itu Pak? Oke, baik. Awalnya memang dari mulai SD, SMP, bahkan sampai ke SMA memang hobi saya itu di olahraga. Gitu ya. Saya dulu pernah tergabung gitu ya di klub voli gitu ya untuk di sekolah. Kemudian memang karena rasa cinta saya dengan olahraga, sehingga saya mengambil jurusan olahraga gitu ya, karena sesuai dengan basic. Kalau kita punya kecintaan dengan olahraga, kemudian kita kuliahnya juga sesuai dengan apa yang kita minati, itu kita lebih mudah menyesuaikan begitu. Lebih nyaman di diri sendiri. Lebih nyaman diri sendiri gitu. Kemudian juga setelah ketika saya menyelesaikan S1 saya pada waktu itu juga saya tuh bekerja gitu ya, bekerja sebagai guru gitu, sempat honor gitu di SMK Negeri 2, SMK Negeri 2 Metro. Iya, jadi setelah kuliah S1 selesai, saya tidak langsung pulang ke Kota Bumi gitu ya, tapi saya langsung honor di SMK Negeri 2 Metro. Kemudian di sana juga saya sambil menjadi asisten dosen di STKIP Dharma Wacana Metro. Dan juga ngajar di waktu itu sebagai tutor di paket C. Dan semuanya itu ya pelajaran yang diampu ya olahraga, seperti itu. Kira-kira dari Bapak mulai awal karir menjadi guru olahraga itu berapa tahun Pak sampai sekarang saat ini? Selesai S1 2007. 2007. Dan kalau sampai dengan sekarang berarti masa kerjanya 2007 sampai 2000, berarti hampir 18 tahun. Iya. Berkarir sebagai guru gitu ya. Untuk awal-awal karir Bapak, bagaimana pengalaman Bapak saat pertama kali Bapak mulai mengajar PJOK itu Pak? Pada saat di SMA 2 itu Pak ya? Di SMK 2. Iya. Ya, ketika menjadi seorang guru awalnya ya memang butuh penyesuaian ya, karena antara
teori dan praktek itu kan berbeda gitu. Walaupun kita sebelumnya sudah dibekali ya magang atau dibekali praktek PPL ya KKN gitu ya, tapi waktunya kan singkat. Nah, maka kita butuh penyesuaian bagaimana kita bisa ngajar dengan baik ya, seperti kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru kan setidak-tidaknya kan ada 4 ya. Bagaimana secara keilmuannya, kompetensi profesional kan. Yang kedua adalah kemampuan pedagogis, artinya kemampuan kita dalam mengatur kelas kita kan. Bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan kepribadian kita, ya kan. Kita menjadi seorang guru juga harus ini kan, pribadi kita kan, bagaimana juga sosial kita kan, dengarkan sejawat gitu kan harus juga baik gitu kan. Ya untuk awal-awalnya sih ya agak canggung, tapi karena kita sudah dibekali ya kan, dibekali dari perguruan tinggi kita, ya melalui proses tadi itu PPL dan KKN, tidak terlalu lama lah untuk dapat menyesuaikan diri dengan aktivitas kita sebagai guru. Mungkin Bapak ada beberapa cara nggak Pak untuk cara melakukan pendekatan kepada murid-murid gitu Pak? Apakah ada cara spesial ataukah ada cara tertentu gitu Pak? Ya, ketika kita awal sekali kita ingin melakukan pendekatan terhadap murid, itu artinya kita perlu mengetahui, yang pertama kita perlu mengetahui latar belakangnya. Ya. Latar belakang itu maksudnya di situ bagaimana dengan latar belakang keluarganya, bagaimana dengan aktivitasnya di rumahnya, kemudian kesukaannya dia apa gitu ya. Ya kita bisa menanyakan itu di awal-awal ketika kita masuk dalam kelas gitu ya. Kita harus melakukan asesmen kan, namanya asesmen. Kita harus melakukan asesmen diagnostik gitu ya. Karena kalau kita tidak melakukan asesmen dan kita mengira semua suka dengan olahraga, ya kan? Belum tentu kan semua orang suka olahraga kan? Maka kita harus melakukan asesmen itu. Dengan cara begitu kita tahu dengan latar belakangnya, kita tahu tentang hobinya, ya kebiasaannya seperti apa. Kita akan melakukan strategi ngajarnya seperti apa nantinya, gitu kan? Contoh misalnya ada anak yang suka dengan digital kan anak sekarang ya, gitu dengan digital. Ketika kita memberikan tugas kepada anak itu kan, ya nggak harus dia tugasnya dengan cara nulis ya kan, tetapi juga dengan cara pendekatannya dengan cara digital juga. Dia sering buat video, ya sudah buatkan gitu ya langkah-langkah misalnya passing dengan menggunakan video ya seperti itu. Jadi pendekatannya melalui asesmen diagnostik. Ya. Untuk pengalaman metode pembelajaran Bapak, adakah metode favorit Bapak? Iya, saya suka biasanya menggunakan discovery learning gitu ya. Jadi model penemuan gitu ya. Model penemuannya yang seperti apa gitu. Saya senang biasanya ketika anak gitu ya, saya buat menjadi beberapa kelompok gitu ya. Kemudian setiap kelompok nanti ada saya buat satu gitu ya teman, artinya tutor teman sebaya. Nanti di sana setiap kelompok akan saya berikan materi yang berbeda-beda. Misalnya materi tentang senam ya. Senam itu kan banyak ya. Ya, ada misalnya gerakannya, ada gerakan roll depan, ada gerakan roll belakang, ada kayang, ada meroda, kemudian ada handstand dan sebagainya. Jadi setiap kelompok gitu ya, nanti mereka saya berikan tugas yang berbeda-beda. Misal kelompok 1 tentang roll depan, roll belakang. Kelompok 2 nanti ada yang meroda. Kelompok 3 nanti ada yang kayang dan sebagainya. Kemudian nanti di sana mereka saya berikan saya berikan
modul atau buku, atau mereka saya perbolehkan juga untuk melihat video, ya kan. Terus saya minta mereka untuk menganalisis gitu ya gerakannya, tahapan gerakan itu seperti apa. Misalnya kalau meroda itu tahapannya bagaimana gitu ya. Setelah itu ya kan mereka saya minta untuk praktek. Ya praktek di dalam kelompoknya sendiri gitu ya, praktek di kelompoknya sendiri. Setelah mereka sudah belajar di kelompoknya sendiri gitu ya, nanti mereka akan menampilkan gitu ya gerakan yang sudah mereka pelajari itu ke teman yang lebih banyak. Jadi mereka nanti belajar kelompoknya ada di sana, di sana, di sana. Setelah mereka belajar selesai, kumpulkan jadi satu. Ya, kemudian nanti mereka mempraktekkan bagaimana cara melakukan gerakan-gerakan sehingga nanti di situ kolaborasinya dapat, ya kan? Kemudian nanti kemandirian untuk belajar secara mandirinya juga dapat, juga di sana kan nggak harus dibimbing sama gurunya terus, ya kan? Dan kepercayaan diri mereka juga dapat, ya kan? Terutama tutor teman sebaya tadi itu kan tutor teman sebaya itu termasuk yang dianggap bisa lah dalam satu kelompok untuk membantu teman-temannya seperti itu. Itu favorit saya biasanya seperti itu. Iya. Dalam melakukan praktek itu, apakah Bapak pernah menemukan hal unik atau lucu nggak Pak saat melakukan praktek itu pada anak-anak? Biasanya kalau biasanya kalau dengan metode yang seperti itu, itu hal yang uniknya gitu ya. Jadi nanti mereka punya persepsinya mereka masing-masing gitu ya. Terkadang dengan konsep yang sudah antara guru ya, guru kan punya konsep sendiri terkait dengan gerakan itu. Kemudian nanti siswa punya konsep sendiri dengan gerakan itu. Contoh misalnya tentang roll depan gitu ya. Ada roll depan yang dimulai dari jongkok dulu, ya kan? Ada roll depan yang dimulai dari berdiri, gitu kan? Nah, nanti mereka punya persepsinya mereka masing-masing. Ya, disitulah nanti letak guru, gitu kan? Memberikan umpan balik, ya, mana gerakan yang paling tepat dan paling benar. Letak keunikannya di sana, tapi biarkan mereka mengeksplor ya kemampuan mereka memahami bacaan, memahami video ya. Nah, tapi tugas guru adalah nanti memberikan umpan balik gerakan yang benar itu yang seperti apa. Letak keunikannya di sana. Gitu untuk metode itu. Terus bagaimana cara Bapak untuk mengembangkan siswa nih di dalam kelas itu untuk membangkitkan semangat siswa yang tidak suka olahraga itu bagaimana? Ya. Kan kebanyakan siswa tuh nggak semuanya suka olahraga gitu Pak. Iya. Jadi untuk membangkitkan semangat mereka itu untuk suka dengan olahraga ya tentunya kita harus merubah mindset mereka dulu. Gitu ya. Kita nggak bisa maksain orang suka olahraga gitu ya, suka panas-panasan gitu kan, belum tentu mereka semua suka, maka dirubah dulu mindsetnya. Bagaimana cara merubah mindset? Cara merubah mindset itu ya dengan cara memberikan pemahaman, itu kita ajak dialog bahwa yang namanya olahraga itu sangat penting bagi kebugaran jasmani kita, karena manusia itu ya butuh gerak, manusia itu ya harus sehat secara rohani juga sehat secara jasmani. Bagaimana kita bisa melakukan aktivitas banyak dalam sehari ketika jasmani kita lagi sakit, seperti itu biasanya saya memberikan pemahaman seperti itu Mas. Seperti itu. Yeah. Mungkin dari tadi di Master mungkin yang tanya, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain. Ada pasti. Nanti dikat. Ya. Nomor 4. Oh ya, ini Pak. Selanjutnya pertanyaannya, bagaimana sih Pak pengalaman Bapak Ibu mengajar pada saat ini pandemi tadi?
Oh iya. Ini Pak. Iya. Bagaimana sih Pak pelajaran PJOK berkontribusi dalam membentuk karakter dan disiplin siswa gitu? Ya. Bagaimana bentuk ya mata pelajaran PJOK itu bisa membentuk karakter gitu ya. Kita tahu sendiri bahwa PJOK itu bukan hanya sekedar gerak loh, gitu kan. Bukan hanya sekedar lari, nendang, tetapi ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Saya berikan contoh misalnya main sepak bola. Kalau main sepak bola itu, gitu ya, itu banyak nilai-nilai karakter yang bisa dikembangkan dari situ, gitu ya. Contoh misalnya kerjasama, ya kan? Mana ada main bola mau main sendiri, ya? Tidak bisa, ya kan? Iya, bukan tim. Kemudian tanggung jawab, ya sesuai dengan posisinya masing-masing kan. Dia jadi striker ya posisinya striker, punya tanggung jawab sebagai striker, sebagai back ya back gitu ya. Kemudian di sana juga ada fair play, ya kan, sportif gitu ya. Sebenarnya di mata pelajaran olahraga ini paling mudah untuk meningkatkan nilai-nilai ya, nilai-nilai karakter, meningkatkan nilai-nilai kemampuan tidak hanya secara keterampilan gitu ya, tidak secara juga kemampuan secara kognitifnya, pengetahuan aja, kecerdasan aja, tetapi di sana ada nilai-nilai karakter yang bisa dibangun dan itu memang langsung diimplementasikan, bukan hanya sekedar bicara saja kan, kamu harus tanggung jawab, kamu harus jujur, kamu harus percaya diri dan sebagainya. Tetapi mata pelajaran olahraga ini nilai-nilai karakter itu bisa langsung diimplementasikan di dalam aktivitas olahraga itu. Seperti itu caranya. Jadi penekanannya adalah ketika kita melakukan suatu cabang olahraga tertentu, maka kita nilai-nilai karakter yang ada di dalamnya itu kita sampaikan, nanti anak-anak menunjukkan di dalam aktivitas itu. Seperti itu, Mas. Ada lagi? Ada lagi? Kan ini bisa diedit aja. Masih 17.55. Iya. 3 menit lagi. Oke, ada Mungkin lagi. masih ada Pak. Ya. Yang terakhir. Terakhir ya. Ini tentang harapan dan motivasi sih Pak. Ya, oke. Harapan Bapak terhadap perkembangan pendidikan jasmani di Indonesia itu bagaimana? Ya. Harapan dan motivasi. Ya, harapan dan motivasi untuk pembelajaran atau untuk pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan gitu ya. Tentunya kita gitu ya sebagai orang yang memang terlibat langsung gitu ya di dalam kegiatan berolahraga dan termasuk juga mahasiswa nanti sebagai generasi selanjutnya ya dalam membangun pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Harapan besarnya adalah bagaimana olahraga ini ya, bagaimana pendidikan jasmani olahraga ini bisa berkontribusi ya, baik berkontribusi di dalam prestasi ya, olahraga itu sendiri, juga kontribusi dalam penanaman nilai-nilai karakter gitu ya, nilai-nilai karakter untuk murid kita. Artinya apa? Berkontribusi terhadap prestasi ya harapannya melalui pendidikan jasmani nanti muncul gitu ya bibit-bibit murid kita gitu ya sebagai olahragawan gitu ya. Ya prestasi itu kan banyak macam ya, bisa mau prestasi di cabang permainan seperti
sepak bola, seperti basket, seperti voli. Bisa juga nanti itu bola besar ya. Juga untuk di permainan bola kecil ya, ada badminton, softball, kriket dan sebagainya. Kemudian ada juga yang mau cabang individu ya, misalnya atletik gitu. Nanti ini akan muncul gitu. Muncul melalui mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Ya. Bibit-bibit ini dimulai dari situ dulu. Dari dasarnya dulu adalah pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yang notabene sebagai kegiatan bukan ekstrakurikuler, sebagai intrakurikuler ya di sekolah gitu ya. Juga harapannya mata pelajaran PJOK ini bukan artinya nanti ditingkatkan lagi anak-anak yang memang berminat, yang punya prestasi, mereka bisa meningkatkan minat mereka melalui kegiatan ekstrakurikuler, ya kan? Dari intrakurikuler mata pelajaran di sekolah meningkat lagi sebagai kegiatan ekstrakurikuler, artinya pengembangan secara mendalam, gitu ya. Kemudian nanti bisa naik lagi, bisa ikut ke dalam cabang-cabang olahraga, gitu, klub-klub dan sebagainya kan, sehingga nanti prestasinya lebih meningkat. Tetapi nggak lebih penting dari itu adalah bagaimana melalui olahraga ini menanamkan nilai-nilai positif, nilai karakter yang baik, ya. Percaya diri, tanggung jawab, disiplin, gitu ya, sportif. Ya. Jadi anak-anak yang memang cinta dengan olahraga itu nilai-nilai karakter yang ada di dalam mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan itu nanti muncul dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Terakhir Pak ya, mungkin ada pesan buat kami para generasi muda, terkhusus untuk mahasiswa Universitas Muhammadiyah. Pesannya, kami minta pesan lah buat Bapak sebagai guru yang berpengalaman di Lampung Utara. Bagaimana sih menyikapi kami yang akan menjadi guru olahraga ke depannya gitu? Baik. Motivasi ya buat teman-teman mahasiswa ya. Pesannya itu kalian punya niat dulu ya. Punya niat tulus gitu ya, punya niat artinya punya niat yang memang benar-benar fokus gitu ya, menjadi seorang guru olahraga yang baik gitu ya. Menjadi seorang guru olahraga yang baik itu gitu ya, artinya kita harus mengasah ya kemampuan kita gitu ya. Di mana ya? Di kampus gitu ya. Jadi kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh, harus kuliah dengan sungguh-sungguh. Karena kenapa? Karena ilmu yang nanti kalian dapat itu nanti akan disebarkan gitu ya ke murid-murid. Ya. Kalian harus punya pengetahuan olahraganya yang bagus, juga harus punya kemampuan keterampilannya juga yang bagus gitu ya. Artinya nanti kalian mampu menjelaskan tentang teori-teori terkait dengan kecabangan olahraga, dan kalian juga nanti ketika berhadapan dengan anak juga mampu untuk mempraktikkan apa yang sudah kalian pelajari itu. Nah, semangat ya buat kalian, niatkan ya untuk menjadi tenaga pengajar yang yang bisa menjadi suri teladan buat mereka. Seperti falsafah dari Ki Hajar Dewantara kan, ing arsa suntulodo, ing madya mangun karso, tut uri handayani. Bagaimana seorang guru itu di depan dia bisa menjadi contoh, di tengah dia bisa membimbing, di belakang dia bisa memotivasi atau mendorong. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dan menjadi motivasi buat kalian semua. Oke, kami mungkin kita tutup untuk podcast pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dwi atas cerita dan motivasinya.
Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam Jaya. Ulangi ya, Jaya ya. Iya, Jaya. Salam olahraga. Jaya.